Pendidikan Pancasila kelas 11 tahun 2021 Bab 3 Unit 5 Stereotip, Diskriminasi, dan Bullying Part 1. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Nah teman-teman, setelah sebelumnya pada unit 4 sudah dijelaskan tentang merawat tradisi lokal dan kebinekaan, pada audio kali ini kita akan membahas materi unit 5 tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Namun sebelum memulai materi, ada pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini, yaitu antara lain 1. Apakah ada tindakan diskriminasi yang terjadi di sekeliling kita? Bagaimana kita mengenali bahwa hal tersebut adalah tindakan diskriminasi? 2. Apa yang membuat seseorang atau sebuah kelompok melakukan tindakan diskriminasi atau pelabelan secara negatif? 3. Bagaimana cara mengikis stereotip, diskriminasi, dan bullying yang terjadi di masyarakat? Baiklah teman-teman, kita lanjut pada poin materi tujuan pembelajaran dan aktivitas belajar. 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mengkaji materi ini, diharapkan teman-teman mampu 1. Mengkaji secara objektif kasus-kasus yang berpotensi merusak kebinekaan yang terjadi di sekitar lingkungan dengan intensitas kecil atau besar. 2. Menjelaskan mengapa suatu peristiwa yang bisa dikategorikan diskriminasi. Poin kedua, aktivitas belajar 1. Sebelum teman-teman menyimak studi kasus, pahami dulu beberapa istilah penting dalam unit ini. Pertama, stereotip. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh jurnalis Walter Lippmann pada tahun 1992 yang dimaknai sebagai the little pictures we carry around inside our head, di mana gambaran-gambaran tersebut merupakan skema mengenai kelompok. Manstead dan Houston mendefinisikan stereotip sebagai societally shared beliefs about the characteristics such as personality traits, expected behaviors, or personal values that are perceived to be true of social groups and their members, atau keyakinan tentang karakteristik seseorang seperti ciri kepribadian, perilaku, nilai pribadi yang diterima sebagai kebenaran kelompok sosial. Stereotip adalah proses kognitif, bukan emosional, sehingga ia tidak selalu mengarah kepada tindakan yang sengaja dilakukan untuk melecehkan. Stereotip ini seringkali digunakan untuk menyederhanakan dunia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang detail di dalamnya. Contohnya, seseorang akan terkejut jika menjumpai sopir taksi perempuan, karena profesi sopir taksi biasanya dijalankan oleh laki-laki. Istilah yang kedua adalah prasangka atau prejudice, yaitu penilaian yang telah dimiliki sebelumnya terhadap suatu kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya. Pada dasarnya, prasangka bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Selanjutnya, diskriminasi. Diskriminasi merupakan perilaku negatif atau membahayakan terhadap anggota kelompok tertentu semata-mata karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Swim dalam Byrne pada tahun 1991 menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik, agama, sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi adalah prejudice in action. Istilah terakhir yaitu perundungan. Istilah bully dalam bahasa Inggris bermakna menggertak atau menindas. Kata bullying ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perundungan. Secara sederhana, perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Perundungan biasanya dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu fisik, verbal, dan mental.
Bagaimana teman-teman? Sudah jelas ya? Baiklah, kalau begitu kita lanjut pada materi berikutnya. Kita lanjut bacaan artikel berikut ini ya teman-teman, agar diskriminasi tak ada lagi. Tahun 1992, untuk pertama kalinya Indonesia meraih medali emas pada perhelatan olahraga terbesar dunia, Olimpiade. Momen 4 tahunan yang ketika itu diselenggarakan di Barcelona, Spanyol, benar-benar membuat seluruh bangsa Indonesia berbangga. Kontingen Indonesia tidak hanya mendapatkan 1, tetapi 2 medali emas. Sepasang medali emas itu disumbangkan oleh atlet dari cabang badminton yang memang menjadi andalan. Kelak, kedua penyumbang medali emas itu menjadi pasangan suami istri. Mereka adalah Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Sejak keikutsertaan Indonesia di pentas Olimpiade pada 1948, baru tahun 1992 itulah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia ini mendapatkan emas. Instruksi belajar. Perhatikan instruksi belajar berikut ini ya teman-teman. 1. Setelah membaca artikel di atas, silakan kalian berdiskusi dalam sebuah kelompok kecil. 2. Masing-masing kelompok melakukan presentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. 3. Jawaban disajikan dalam bentuk infografis. Teman-teman, sekian materi kali ini ya. Pembahasan akan lanjut pada audio berikutnya. Tetap fokus dan semangat. Sampai jumpa. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah teman-teman, kali ini kita lanjutkan materinya, yaitu poin materi refleksi. Simak baik-baik ya. Poin 3, refleksi. Setelah mengikuti pembelajaran pada audio sebelumnya, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ... B. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah, atau saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ... C. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ... Lanjut pada poin materi aktivitas belajar 2 ya teman-teman. Poin 4, aktivitas belajar 2. Teman-teman, Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kenyataan ini dapat dilihat dari keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia tentunya. Meski dikenal sebagai bangsa yang toleran, tetapi keragaman di Indonesia acap kali menimbulkan konflik dan gesekan sosial. Salah satu faktor yang melatar belakangi konflik adalah mispersepsi dan prasangka sosial atau social prejudice terhadap kelompok lain. Untuk mengikis mispersepsi dan prasangka sosial, diperlukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan dan dialog dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama. Oleh karena itu, kali ini kalian akan diajak untuk berkunjung ke tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama yang ada di sekitar kalian dan mengadakan dialog dengan tokoh tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kita tentang keragaman Indonesia. Dengan mengenal berbagai keragaman yang ada, kita akan menyadari bahwa keragaman merupakan keniscayaan yang harus disyukuri dan dirayakan. Perbedaan dan kebinekaan harus diterima dengan lapang dada sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mengikis diskriminasi dan stereotyping sehingga melahirkan sikap toleran dan menghargai kelompok masyarakat atau adat atau agama lain. Kita lanjut ke materi rancangan proyek ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. A. Rancangan proyek. 1. Kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 7 sampai 10 peserta didik. 2. Tunjuklah salah satu orang menjadi ketua. 3.
Berkumpullah dengan teman satu kelompok kalian dan diskusikan pertanyaan yang akan diajukan kepada tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama. Materi atau isi pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama harus diarahkan pada pentingnya menjaga persatuan dan menghargai perbedaan dalam kebinekaan. Seperti A. Bagaimana pandangan Bapak atau Ibu tentang keragaman di Indonesia? B. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana menyikapi perbedaan dan kebinekaan? C. Bagaimana memupuk rasa persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam? 4. Dengarkanlah penjelasan gurumu tentang aturan selama kunjungan dan dialog dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama seperti A. Saat sesi dialog dan diskusi dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama, kalian tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan yang merendahkan masyarakat atau adat atau agama lain. B. Kalian wajib menjaga sikap dan tata krama selama berkunjung ke tokoh masyarakat atau tokoh adat atau agama. 5. Pastikan kesiapan moda transportasi ke tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama. 6. Siapkan alat perekam dan kamera atau kertas dan ballpoint untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil diskusi saat kunjungan ke tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama. B. Jadwal pelaksanaan proyek. 1. Merancang proyek 4 hari. 2. Pelaksanaan kunjungan dan dialog 1 hari. 3. Penyusunan laporan 3 hari. 4. Presentasi 1 hari. C. Pelaksanaan proyek. 1. Kunjungilah tokoh masyarakat, adat, agama yang ada di sekitarmu. 2. Lakukanlah dialog dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah didiskusikan bersama teman-teman kelompok kalian kepada tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama tersebut. 3. Ambillah video atau gambar pada saat kalian berkunjung dan berdialog dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat atau agama. 4. Catatlah hal-hal penting sebagai bahan untuk menyusun laporan. 5. Setelah kegiatan kunjungan dan dialog dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama selesai, buatlah laporan sederhana mengenai kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. A. Laporan kegiatan kunjungan ke tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama dapat diketik komputer atau ditulis tangan sebanyak 5-10 halaman. Jika diketik komputer menggunakan 1,5 spasi, jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 pt, margin 4433. B. Sistematika laporan terdiri dari 1. Judul kegiatan. 2. Waktu dan tempat kegiatan. 3. Uraian kegiatan. 4. Pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari kegiatan. 5. Evaluasi kegiatan yang berisi tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari kegiatan tersebut. 6. Dokumentasi jika ada. Dan 7. Penutup. D. Presentasi hasil proyek. 1. Presentasikan laporan sederhana tentang kunjungan dan dialog ke tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama di depan kelas bersama teman-teman satu kelompok kalian. 2. Berikan kesempatan kepada teman-teman kalian untuk bertanya dan memberikan pendapat tentang hasil laporanmu. Bagaimana teman-teman? Masih semangat kan? Kita lanjutkan pada poin materi refleksi. Poin 5, refleksi. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ... B. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah atau saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ... C. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ... Teman-teman,
Materi pembahasan akan dilanjutkan pada audio berikutnya, yaitu tentang lembar kerja siswa. Tetap fokus dan semangat, dan sampai jumpa. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Teman-teman, audio ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang proyek kunjungan ke tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama. Kita lanjutkan pada poin materi lembar kerja ya. Silakan kalian simak baik-baik. Poin 6. Lembar kerja. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk proyek kunjungan ke tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama. Teman-teman, untuk lembar kerja, kalian bisa membuatnya dalam bentuk tabel yang terdiri atas nama kelompok, nama ketua, dan nama-nama anggota kelompok. Kemudian, teman-teman tulis daftar pertanyaan diskusi atau wawancara, serta respon atau jawaban. Kemudian, lembar kerja siswa untuk proyek kunjungan ke tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama. Untuk format laporan kunjungan ke tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama, teman-teman juga bisa membuatnya dalam bentuk tabel yang meliputi nama kelompok, ketua, anggota, judul kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, uraian kegiatan, pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari kegiatan, evaluasi kegiatan, dokumentasi, serta penutup. Kita lanjut ke poin materi selanjutnya ya teman-teman. 7. Uji pemahaman. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman tentang unit ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apakah yang teman-teman pahami tentang diskriminasi? B. Mengapa diskriminasi itu terjadi? Pernahkah teman-teman melakukan tindakan yang mengarah pada pelabelan negatif, diskriminasi, atau intoleransi? Jika tidak pernah, apakah dalam satu waktu teman-teman pernah melihat tindakan diskriminasi tersebut? C. Hemat teman-teman, apakah kaitan antara diskriminasi dan kebinekaan budaya bangsa kita? D. Upaya apa saja yang dapat teman-teman lakukan untuk memupuk kerukunan antar umat beragama di Indonesia? E. Bagaimana cara mengikis prasangka atau prejudice, stereotyping, dan fanatisme agama yang berlebihan? Teman-teman, kita sudah masuk bagian akhir audio ini ya, yakni tentang aspek penilaian. Simak baik-baik. 8. Aspek penilaian. Pada unit ini, teman-teman akan dinilai melalui beberapa aspek berikut. Pertama, penilaian sikap yang meliputi 1. Observasi guru. 2. Penilaian diri sendiri. 3. Penilaian teman sebaya. Kedua, penilaian pengetahuan yang meliputi 1. Pemahaman materi. 2. Konten infografis atau poster. Terakhir, penilaian keterampilan yang meliputi 1. Partisipasi diskusi dan presentasi di hadapan peserta didik yang lain. 2. Efektivitas infografis atau poster. 3. Laporan kegiatan. Teman-teman, sekian materi kali ini ya. Pembahasan akan lanjut pada audio berikutnya, yakni materi bab 4. Tetap fokus dan semangat. Sampai jumpa.